Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas makalah Prinsip Sosiologi Komunikasi yang bersumber dari buku Ajar Sosiologi Komunikasi karya Mira Hasti Hasmira SH MSI. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sosiologi komunikasi. Sebelum memahami lebih jauh mengenai sosiologi komunikasi, maka perlu diurai terlebih dahulu mengenai pengertian sosiologi dan komunikasi itu sendiri. Asal kata sosiologi adalah sosios, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti teman, kawan, berteman, bersama, dan berserikat. Bermaksud untuk mengerti kejadian-kejadian dalam masyarakat. Komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Dan komunikasi juga pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang, atau yang disebut dengan komunikator kepada orang lain, atau yang disebut dengan komunikan. Sosiologi komunikasi menurut Suerjono Suekanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh, yang mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antara kelompok. Pembahasan yang kedua yaitu ranah sosiologi komunikasi. Saling bersentuhan antara wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Ranah ini juga bersentuhan dengan wilayah lain, yakni teknologi telematika, komunikasi, atau proses dan interaksi sosial, dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Pembahasan yang ketiga, objek sosiologi komunikasi. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi, yang merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Pembahasan yang keempat yaitu teori-teori efek komunikasi massa. Teori yang pertama yaitu hypodermic needle theory. Teori ini sering disebut juga dengan teori peluru atau bullet theory. Alasannya, isi senapan atau diibaratkan pesan, langsung mengenai sasaran tanpa perantara. Artinya, pesan yang dikirim akan langsung mengenai sasarannya, yakni penerima pesan seperti peluru yang langsung mengenai sasaran. Teori yang kedua yaitu cultivation theory. Teori ini diperkenalkan oleh Profesor George Gerner. Televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Teori yang ketiga yaitu cultural imperialist theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi dan sangat mengesankan bagi media di negara dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat teori tersebut. Teori yang keempat yaitu media equation theory. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Brian Rives dan Clifford Nash tahun 1996. Teori persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah manusia. Teori yang berikut yaitu Spiral of Silence Theory. Teori Spiral of Silence atau spiral kebisuan berkaitan dengan pertanyaan mengenai bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori yang berikut yaitu
Technological Determinist Theory. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan tahun 1962. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teori yang berikut yaitu Diffusion of Innovation Theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Teori yang berikut, Uses and Gratifications Theory. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Ellis Katz tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Teori yang berikut yaitu Agenda Setting Theory. Asumsi dasar teori agenda setting adalah bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori yang berikut, Media Critical Theory. Teori media kritis berakar dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Pembahasan yang kelima yaitu 6 karakteristik komunikasi manusia. Yang pertama, orang berkomunikasi dengan bermacam-macam alasan. Kita berkomunikasi untuk menghibur diri sendiri maupun orang lain, mempengaruhi orang lain, beramah tamah, mencari informasi, menunjukkan minat, membujuk, dan sebagainya. Kita tidak bisa berbicara hanya untuk mendengarkan suara sendiri. Yang kedua, komunikasi dapat menghasilkan akibat yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan tidak selalu ditafsirkan orang sama seperti apa yang kita maksudkan. Kadangkala tidak dilakukannya suatu perbuatan tertentu ditafsirkan berbeda dengan yang dimaksudkan oleh orang yang tidak melakukannya itu, padahal tindakan itu sebetulnya diharapkan oleh pihak lain. Yang ketiga, komunikasi seringkali dilakukan dengan timbal balik. Orang mungkin mengambil giliran untuk berbicara, namun hampir pada semua situasi mereka berkomunikasi secara terus-menerus. Bahkan ketika satu orang memonopoli pembicaraan, ekspresi, vokalisasi, dan gerak isyarat, orang lain memberikan informasi timbal balik. Komunikasi massa dan beberapa komunikasi antara persona seperti percakapan telepon, surat menyurat sifatnya kurang timbal balik daripada komunikasi tatap muka. Yang berikut, komunikasi melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang yang saling mempengaruhi tindakan masing-masing. Orang berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 60-an, komunikasi pada umumnya dipandang sumber untuk menyampaikan pesan melalui saluran. Misalnya, surat memo, rekaman, atau televisi kepada beberapa komunikasi. Komunikasi kini dipandang sebagai suatu aktivitas, percakapan, atau tindakan yang terlibat para komunikator bersama-sama menciptakan makna, lebih dari sekedar menyampaikan makna secara utuh saja. Yang berikut, komunikasi yang terjadi tidak selamanya berhasil. Dalam hal ini, komunikasi mirip dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin menang atau kalah dalam bermain catur, contohnya, tetapi yang jelas telah bermain catur. Sama halnya ketika seseorang menangis karena frustasi. Kita tidak berkomunikasi, demikian celetuk seseorang. Komunikasi adalah apa yang kita lakukan saat kita menyampaikan pikiran dan perasaan kita baik secara verbal maupun non-verbal kepada orang lain. Apakah kita melakukannya secara efektif, itu masalah lain. Yang berikut, komunikasi dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol. Kata-kata dan gerak-gerak isyarat merupakan simbol. Hal-hal seperti itu mencerminkan pikiran dan perasaan seseorang. Komunikasi menjadi lancar apabila terdapat makna yang sama, disepakati dari simbol-simbol yang mereka gunakan. Hal yang menjadi tantangan utama komunikasi manusia adalah orang sering memberi makna yang berbeda terhadap simbol yang sama.
Pembahasan yang keenam, sifat komunikasi. Sifat komunikasi yang pertama yaitu tatap muka atau face to face. Yang kedua, bermedia. Yang ketiga, verbal, seperti lisan atau tulisan. Yang keempat, tulisan atau kias dan bergambar. Pembahasan yang ketujuh yaitu komponen-komponen komunikasi. Komunikasi seperti komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang ketiga umpan balik atau feedback, yang kelima hambatan atau noise. Ada beberapa hambatan. Yang pertama, gangguan fisik. Gangguan fisik mengganggu transmisi fisik dari tanda atau pesan. Yang kedua, gangguan psikologis. Gangguan psikologis meliputi bentuk-bentuk gangguan psikologis termasuk prasangka yang dimiliki pengirim dan penerima sehingga menyebabkan menyimpangnya pesan yang diterima dan diproses. Yang ketiga, gangguan semantik. Dalam gangguan semantik, gangguan berupa tidak diperolehnya makna oleh penerima seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesannya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.